Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan pada lab Guide Lab Creating a Virtual Private Cloud VPC. Di sini untuk membuat VPC ada beberapa hal yang akan kita kerjakan. Yang pertama di sini lab ini dia akan menunjukkan kepada kita dalam proses pembangunan virtual private cloud atau biasa disingkat adalah VPC. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita kerjakan. Yang pertama itu akan mendeploy a VPC, ya. Terus juga membuat subnet public, subnet privat, ya. Terus juga membuat internet gateway yang melampirkan ke VPC. Dan yang terakhir, creating application server to test the VPC, membuat aplikasi server untuk kita menguji di VPC seperti itu. Oke, di sini kita start lab. Kemudian durasinya 30 menit yang akan kita kerjakan. Dan di sini ada beberapa hal tahapan yang akan kita kerjakan. Yang pertama di sini basic ya, kita membuat VPC. Oke, kemudian di sini di mana kan VPC ini adalah jaringan virtual ya, yang didedikasikan untuk AWS. Hal ini itu secara logis dialokasikan ke jaringan virtual lain yaitu AWS Cloud gitu. Nah, kita dapat membuat AWS ini seperti di Amazon EC2 dalam VPC. Itu. Kita dapat konfigurasi VPC dengan memodifikasi rentan alamat IP-nya. Nah, di sini ketika kita buat create VPC, nah di sini kita akan memiliki rentan akses CIDR-nya itu adalah 10.00/16 yang mencakup semua alamat IP yang dimulai. Create VPC, kemudian di sini ada tag-nya ya. Tag-nya adalah nanti kita buat yaitu name tag optional sebenarnya, itu masukkan lab VPC. Kemudian DNS setting, di sini kita pilih enable DNS host name. Kemudian kalau pada bagian kedua itu membuat subnet. Jadi setelah membuat VPC kita akan membuat subnetnya. Nah, di sini membuat subnet public dan juga membuat subnet privat. Maaf ya kalau misalkan sedikit berisik. Di sini membuat subnet public. Kita create, kemudian kita isi VPC ID-nya, lab VPC, kemudian juga di sini kita masukkan public subnet dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu membuat privat. Membuat privat juga tidak jauh beda seperti yang di public. Di sini dia rentan CRC di bloknya itu 10.0.2.0. Seperti itu. Nah, di sini membuat creating internet gateway. Membuat internet gateway-nya. Oke, kita tunggu labnya sampai berjalan. Oke.
pada bagian pengaturan DNS kita harus aktifkan pada bagian hostname DNS ya. Simpan. Setelah itu kita buat subnet public maupun privat ya di sini. Di sini kita ke subnet berarti ya, buat subnet baru. Oke. Subnet. Buat subnet baru. Kita pilih yang lab PVC ya teman-teman. Kemudian setelah itu pengaturan subnet. Di sini subnet name public subnet. Kemudian bagian available zone-nya biarin default seperti ini. Kemudian pada bagian bloknya di sini kan harusnya dia 10 ya. Dia di sini 10 10 024. Ini kita ganti menjadi salah. Ini pada bagian CRCD bloknya sudah. Kemudian setelah itu kita buat subnetnya. Oke, public subnet sudah terbuat. Di sini bisa kita lihat detailnya ya. Detailnya pada bagian action di sini bisa kita edit pengaturan subnetnya teman-teman. Di sini kita bisa harusnya di sini pengaturan penetapan domain IP-nya kita aktifkan ya. Di sini kita aktifkan, kemudian setelah itu kita save. Oke, sudah. Setelah itu kita buat yang subnet selanjutnya, yaitu di sini ialah subnet privat. Lab PVC privat. Subnet CRCD blocknya kita ganti. Kemudian kita create, kita buat. Oke, sudah. Kemudian kita lihat yang bagian tes 3. Nah, di sini kita akan membuat internet gateway teman-teman. Jadi internet gateway itu kan dia komponen dari VPC ya, di mana dia terukur secara horizontal
dan memang dia memungkinkan komunikasi antar instance di VPC dan juga internet. Ini tidak membebankan terkait dengan risiko ketersediaan atau batasan bandwidth. Nah, di sini internet gateway-nya itu melayani dua tujuan. Yang pertama, to provide target in router tablet that connect to the internet, and two, to perform network address translation NAT, for instance the where insigned public IP versi 4 address. Jadi untuk menyediakan target router table yang terhubung ke internet dan untuk melakukan network address translation atau apa untuk instance yang diberikan alamat IP versi 4 secara public seperti itu. Nah, di sini untuk membuat instance gateway kita bisa ke internet gateway pada bagian ini ya. Kemudian kita create, kita berikan nama lab IGW, create internet gateway, dan di sini kita bisa pilih action. Kemudian kita bisa pilih attack to VPC. Untuk level VPC pilih pada lab VPC. Oke, kemudian di sini attack internet gateway yang melampirkan internet gateway ke lab VPC seperti itu. Nah, kemudian yang keempat nanti akan kita konfigurasi juga router table yang berisi serangkaian rules atau aturan yang disebut routers yang digunakan untuk menentukan kemana traffic jaringan akan diarahkan. At subnet, its VPC must be with a router table because the table control the router for the subnet. The subnet can be associated with only one router table at a time. Setiap subnet VPC harus dikaitkan dengan router table karena dia untuk mengontrol routing untuk table seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal: create public router table for internet traffic, add router to the router table to direct internet bound traffic to the internet gateway, associate the public subnet with the new router table, membuat router public untuk traffic yang ditunjukkan ke internet, atau juga menambahkan router ke router table untuk mengarahkan trafficnya dan mengaitkan subnet public dengan router table-nya seperti itu. Router table kita pilih VPC. Oke, kita coba task 3 kita buat create dan juga task keempat. Nah, di sini kita bisa internet gateway, kita buat gateway internetnya. Kemudian pada name tag-nya di sini kita isi adalah lab IGW. Oke. Kemudian setelah itu kita create di sini. Oke, sudah. Pada bagian action di sini kita bisa attack VPC. Kita bisa lampirkan VPC-nya dan kemudian pada bagian VPC kita pilih lab VPC sesuai dengan arah labnya. Oke, lab VPC. Ya. Oke, sudah. Kemudian setelah itu bisa kita biarkan. Oke, kemudian selanjutnya kita akan balik lagi ke bagian keempat, konfigurasi router table. Di sini kita bisa ke router table ya, ke router table. Oke, di sini muncul ya. Di sini kita lihat yang lab bagian kedua. Nah, di sini untuk edit time-nya, di situ disuruhnya adalah private router table.
di sini kita bisa lihat routernya. Di sini harusnya lokalnya benar ya, ini 10.00.16/16. Di sini kita buat tabel dengan name-nya adalah public tabel. Kemudian kita pilih isi. Selanjutnya create bagian root, edit routers. Pada bagian router kita edit. Pada bagian ini kita coba destination-nya adalah 000. Kita tambah. Kemudian di sini kita isi. Ini ya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat di sini harusnya ada internet gateway IGP. Internet gateway, IGW. Setelah itu IGW-nya ini kita bisa lihat lab IGW yang udah kita buat. Selanjutnya kita save. Sudah. Selanjutnya di sini pada bagian edit subnet association public subnet, kaitkan. Nah, di sini bisa kita edit. Nah, di sini kan ada public ya. Public ini kita pilih. Setelah itu kita bisa save. Simpan. Sudah ya. Selanjutnya di sini pada bagian kelima kita akan create security group for the application. Di sini kita akan coba buat security group. Pada bagian security group di sini security group kita buat buat ya. Kemudian di sini untuk bagian namanya security group name-nya FSG. Kemudian di sini kita FSG. Deskripsinya untuk bisa kita isi. Kita lihat lab PVC-nya. Kita pilih. Kemudian setelah itu pada bagian inbound rules atau yang masuk berarti ya, kita bisa add. Tambah. Kemudian di sini kita bisa pilih pada bagian HTTP.
kemudian di sini kita bisa pilih AP versi 4-nya. Oke, sudah. Kemudian setelah itu di sini kita untuk memberikan deskripsi ya. Deskripsi. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita bisa create. Kemudian pada bagian yang ke-6. Di ke-6 di sini kita lihat terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan yang di bagian 6 di sini kan dia terkait dengan launching, berarti membuat aplikasi server di subnet public. Oke, di sini kita akan menguji, kita akan lihat di situ launch dengan namanya app server. Kemudian di sini kita bisa kasih di bagian aplikasi NOS image kita konfigurasi untuk quick start, Amazon Linux defaultnya, dan juga untuk API-nya secara default juga bagian instance type-nya kita ganti jadi T2 micro. Oke, kemudian di sini pada bagian key-nya kita ganti jadi 4K, dan network setting-nya kita bagian edit yaitu VPC equipment choice pada bagian lab VPC, subnetnya pada bagian public subnet, firewall-nya di sini pilih selection exit security group. Untuk bagian CS group-nya, common security group-nya pilih APSG. Konfigurasi bagian storage biar dia default saja di sini perintahnya, dan juga di sini pada panel advanced detail untuk IAM instance profile pilih untuk bagian environment app roles. Nah, roles ini nanti yang membuat kita profession terkait dengan lab-nya. Diperlukan agar aplikasinya dapat mengakses kredensial database yang disimpan dalam AWS Secret Management. Nah, di bagian user data kita bisa copy kode ini untuk bisa kita taruh di sana. Bagian summary pilih launch instance. Oke. Tunggu hingga 2/2 status checknya. App server pilih detail, copy public IP versi 4 DNS-nya, kemudian nanti kita buka browser. Oke, kita coba ya. Ini biarkan dia di Linux AWS, biarkan juga untuk bagian MII-nya. Nah, ini aja yang kita ganti. Ini kita ganti menjadi, di sini posisinya dia mintanya T2 micro ya. Nah, ini harusnya kita ganti menjadi T2 micro.
Di sini kita pilih 4K. Setelah itu pada bagian network ya, di sini juga kita edit. Ini pada bagian VPC itu kita ganti menjadi LED. Oke. Kemudian pada bagian subnetnya biarin public. Di sini kita ubah public subnet. Di sini dia minta public subnet, firewallnya biar di sini kita pilih grup keamanan yang ada. Pada bagian ini kita select yaitu adalah APG FSG. Oke. Pada bagian IIM itu kita bisa lihat di sini kita pilih environment app role. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat pada bagian yang paling bawah. Di sini ada user data. User data inilah yang kita copy pada bagian kode ini. Oke, sudah. Kemudian kita bisa luncurkan. Nah, di sini kita tunggu ya. Di sini kita tunggu sampai statusnya 2/2. Dia sedang menjalankan, kita tunggu. Dia masih menginisialisasi. Kita tunggu sampai statusnya 2/2. Oke, di sini sudah. Kemudian kita bisa lihat di sini dan kita lihat DNS publiknya ya. Oke, kemudian kita buka browser, hasilnya adalah ini ya, terkait dengan DNS publiknya. Oke, selanjutnya kita submit.